Hello Enjoiner, bertemu lagi bersama saya Fahmi di channel Sobat Senja. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul A Quiet Place, yang menceritakan monster dari luar angkasa yang menghancurkan bumi beserta manusia. Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan hancurnya seluruh kota. Lalu kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Millie dan sang ibu yang bernama Emily yang sedang mencari sebuah obat untuk anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya yang bernama Markus. Lalu Millie pun menghampiri sang adik yang bungsu untuk mengambil mainan. Begitu juga dengan sang ayah yang bernama Lee yang sedang mengumpulkan benda-benda. Lalu si bungsu pun mengambil sebuah mainan pesawat, akan tetapi Lee melarangnya untuk dibawa, dikarenakan mainan pesawat itu terlalu berisik. Karena jika berisik akan mengundang para monster yang dapat membunuh mereka. Akan tetapi Millie memberikan pesawat itu kepada si bungsu, hingga mereka pun berjalan untuk kembali ke rumah mereka. Di film ini kalian dilarang untuk bersuara dan hanya boleh di tempat tertentu saja. Di tengah heningnya perjalanan, si bungsu pun menghidupkan mainan pesawatnya. Dan tak membutuhkan waktu lama, si bungsu pun terbunuh. Singkat cerita, sudah memasuki hari ke-472 setelah insiden ini terjadi. Keluarga Lee hidup di sebuah peternakan dengan penjagaan yang sangat ketat. Sudah banyak orang yang meninggal atas insiden ini, namun mereka belum menemukan titik lemah dari monster tersebut. Lee merupakan seorang pria penyiar radio. Setiap harinya, ia selalu meminta bantuan lewat frekuensi radio, namun tak ada satupun bantuan. Dan Lee juga menanam jagung untuk kebutuhan mereka bertahan hidup. Menjelang malam, keluarga Lee selalu menghidupkan lampu yang berada di luar rumah, dan mereka hanya menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Malam itu pun mereka makan malam dan tak lupa untuk berdoa. Setiap malam, Markus dan Millie selalu bermain. Lalu Millie pun tak sengaja menjatuhkan lentera. Lalu Lee pun dengan sigap langsung menyuruh mereka untuk diam. Dan benar saja, itu mengundang monster itu datang. Setiap malam, Lee pun selalu mencoba membuat alat-alat untuk mencari kelemahan monster itu. Dan sepertinya Emily sedang mengandung anak lagi. Singkat cerita, hari ke-473, Lee selalu menaburkan pasir di jalanan yang mereka sering lalui agar tidak menimbulkan suara. Dan setiap hari Emily selalu mengecek kandungannya yang semakin membesar. Lalu kita berpindah kepada Millie yang sedang memasuki suatu rumah di mana ia hendak turun ke ruangan tersebut. Akan tetapi Lee dengan sigap dan melarang Millie untuk masuk ke ruangan tersebut. Lalu Lee memberikan stereo kecil untuk Millie, dan Lee tidak akan pernah berhenti sebelum alat itu berhasil. Sedangkan Markus, ia sedang belajar dengan sang ibu. Markus pun melihat sang ayah akan pergi, dan Markus pun akan ikut. Begitu juga dengan Millie yang ingin ikut, di mana sang ayah menyuruh Millie
untuk tinggal di rumahnya, menjaga sang ibu, dan Millie selalu kecewa dengan sang ayah karena ayahnya selalu melarang Millie untuk melakukan sesuatu. Hingga Millie pun mencoba stereo pemberian ayahnya, lalu mengemas barang-barangnya untuk mencoba pergi. Sin pun berpindah kepada Lee dan juga Markus yang sedang menyusuri sungai untuk mengambil ikan yang sebelumnya sudah dipasangi perangkap oleh Lee. Menurut Lee, jika berbicara pelan itu aman karena mereka sedang berada di aliran sungai yang tentunya sangat berisik. Kecuali mereka berdua berbicara keras, maka itu tidak akan aman. Lalu Lee menunjukkan air terjun kepada Markus, di mana di dekat air terjun mereka bebas untuk berteriak sekencang-kencangnya karena sangat aman dikarenakan suara air terjun yang lebih berisik. Lalu Markus pun bertanya kepada sang ayah kenapa tidak mengajak Millie. Menurut Markus, apakah ayahnya masih marah kepada Millie? Karena waktu itu Millie memberikan pesawat itu kepada si bungsu yang menyebabkan si bungsu terbunuh. Dan sang ayah tidak pernah membenci Millie. Dan sebaliknya sang ayah sangat menyayangi Millie. Dan Emily pun selalu menyendiri setelah kejadian yang menimpa si bungsu. Sedangkan Millie ia pergi di mana tempat si bungsu terbunuh. Millie pun menyimpan mainan pesawat itu untuk si bungsu. Akhirnya Lee dan juga Markus akan kembali ke rumah. Namun di tengah perjalanan, Markus menemukan sebuah rumah kosong. Dan ketika mereka berdua berjalan, Lee dan Markus menemukan kakek-kakek yang sedang melihat istrinya terbunuh oleh monster itu. Lalu Lee pun menyuruh kakek-kakek itu untuk tidak bersuara. Akan tetapi kakek-kakek itu berteriak sekencang-kencangnya sehingga Lee dengan sigap membawa Markus ke tempat yang lebih aman. Hingga Lee melihat si kakek-kakek itu terbunuh. Malam harinya, Emily melihat air ketuban dalam perutnya pecah. Emily pun mencoba melakukan sesuatu dan tak sengaja Emily menginjak paku yang membuat kakinya terluka dan tentunya menimbulkan berisik yang membuat monster itu datang. Lalu Emily langsung menghidupkan lampu darurat. Ketika Lee dan Markus pulang, Lee melihat lampu darurat menyala, hingga Lee dan Markus pun langsung berlari. Sedangkan Emily, ia melihat monster tersebut turun ke ruangannya. Emily mencoba tenang, tampak monster tersebut dapat mendengar suara sekecil apapun. Dan tampaknya ada beberapa monster yang menghampiri rumahnya. Lee pun menyuruh Markus untuk membuat suara keras agar makhluk itu keluar dari rumahnya untuk menyelamatkan sang ibu, karena ibunya sangat membutuhkan bantuan. Markus pun langsung pergi dengan apa yang diperintah oleh ayahnya. Emily pun pergi ke lantai 2, di mana monster itu pun mengikutinya. Markus pun menghidupkan petasan yang berada di luar rumah. Begitu juga dengan sang ayah yang bersiap dengan senapannya. Ketika petasan itu meledak, Emily pun langsung melahirkan anaknya. Suara ledakan itu terdengar oleh Millie, sehingga Millie pun bergegas pulang ke rumahnya. Hingga membuat monster tersebut menghampiri petasan tersebut. Lee pun melihat Emily selamat. Begitu juga dengan anak barunya. Sedangkan Markus, ia berlari sekencang-kencangnya karena monster itu mengejar dirinya. Hingga Markus pun menebruk sesuatu dan pingsan. Lantas dengan Lee membawa sang istri dan juga anak barunya ke ruang bawah tanah. Karena suara tangisan bayinya dapat mengundang monster itu. Dan Lee juga memakaikan alat di mulut bayinya agar suara tangisannya tidak terdengar oleh monster itu. Di tengah perjalanan, Millie pun merasakan di belakangnya terdapat monster. Namun apa yang terjadi? Monster itu pun pergi ketika stereo yang diberikan oleh ayahnya berbunyi. Begitu sadar, Emily melahirkan bayi laki-laki dan tidak melihat Markus dan Millie sudah pulang. Sehingga Emily menyuruh Lee untuk mencari anak-anaknya.
Begitu dengan Millie yang berhasil menemukan Markus. Begitu dengan Lee tidak menyadari bahwa pipa yang ada di dalam rumahnya bocor dan itu dapat menenggelamkan ruang bawah tanah beserta Emily dan juga bayi barunya. Sedangkan Emily, ia pun merasakan bahwa air sudah masuk ke ruang bawah tanah dan hampir menenggelamkan bayi yang baru ia lahirkan. Dan Emily juga melihat monster itu menghampiri dirinya. Emily pun dengan hati-hati meraih anaknya. Dan monster itu tepat berada di hadapan Emily. Sedangkan Lee, ia masih mencari kedua anaknya dan menemukan tas milik Markus. Menurut Markus, sang ayah akan mencari mereka berdua. Akan tetapi, Millie tidak percaya hingga Markus pun terjatuh ke tumpukan jagung dan mengundang para monster. Otomatis monster yang berada di hadapan Emily pun keluar. Millie pun mencoba menyelamatkan Markus, namun Millie yang tenggelam dalam tumpukan jagung. Hingga Markus pun berhasil menyelamatkan Millie. Tak lama kemudian, monster itu pun menghampiri mereka berdua. Dan Millie pun kembali menghidupkan stereo tersebut, hingga monster itu pun pergi. Lalu dengan Lee, di mana ia berhasil menemukan kedua anaknya selamat. Sedangkan Emily, ia berhasil keluar dari ruangan bawah tanah. Tak lama kemudian, Lee pun mendengar monster itu menghampiri dirinya dan menyuruh Markus dan Millie untuk bersembunyi. Lee pun dengan sigap langsung mengambil kapak dan menyerang monster itu. Karena barusan Markus berteriak sehingga monster itu pun menghampiri mereka berdua. Lalu sang ayah pun memancing kembali monster tersebut dan memberikan pesan isyarat terakhirnya kepada Millie bahwa ia sangat menyayangi mereka semua. Lee pun langsung berteriak hingga pada akhirnya Lee pun terbunuh. Akhirnya Millie dan Markus pun selamat dan kembali masuk ke rumah mereka. Akan tetapi tidak sampai di situ, para monster pun kembali datang. Mereka bertiga bersembunyi di ruang bawah tanah. Millie pun masuk ke ruangan tersebut yang sebelumnya dilarang oleh sang ayah. Millie pun melihat alat-alat milik sang ayah. Disitulah Millie menyadari bahwa sang ayah sangat menyayanginya dan bekerja keras untuk keluarganya. Dan tak lama kemudian, monster itu pun turun ke ruangannya, hingga Emily pun siap menembak monster itu. Karena sudah tahu kelemahan monster tersebut, sehingga Millie pun menghidupkan kembali stereo. Dan monster itu pun merasa kesakitan, dan Millie mencoba menaikkan volumenya, yang membuat monster tersebut lemas. Dan Emily pun langsung menembak monster itu hingga mati. Hingga tembakan itu pun mengundang monster-monster itu datang ke rumahnya. Dan Millie langsung menghidupkan stereonya dengan sangat keras. Dan film pun selesai. Dan film ini akan dilanjutkan di episode selanjutnya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Enjoy!